Halo sobat, bertemu lagi dengan channel Alur Cerita Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang diadaptasi dari kisah nyata, seorang pahlawan perang di Amerika, yaitu perjalanan seorang tentara militer yang menolak menggunakan senjata. Bagaimana mungkin seorang tentara tidak menggunakan senjata saat perang? Tapi itulah kenyataannya. Nah, jika kalian penasaran dengan cerita film ini, simak kisahnya sampai selesai di sini. Let's go to work. Hacksaw Ridge, itulah judulnya. Pemeran utama di film ini adalah Andrew Garfield, yang berperan sebagai Desmond Doss. Film yang rilis pada 2016 silam ini, dimulai 16 tahun sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu, terlihat seorang pria tua sedang mabok di atas beberapa makam. Pria itu bernama Tom Doss, seorang veteran tentara Perang Dunia ke-1 yang merupakan ayahnya, Desmond Doss. Ia berdiri di sana karena mengingat kembali tentang teman-teman tentaranya yang gugur selama Perang Dunia ke-1 tersebut yang dimakamkan di tempat itu. Akibat perang itu, sang ayah frustasi dan membesarkan anak-anaknya dengan keras namun religius dan meminta mereka untuk tidak menjadi seorang tentara. Sementara sebuah perkelahian terjadi di depan rumah, yakni Desmond Doss kecil dan kakaknya yang bernama Harold Doss. Dalam perkelahian itu, Desmond memukul kepala sang kakak dengan sebuah batu bata yang membuat Harold hampir koit. Hal itu membuat Desmond Doss merasa sangat bersalah. Lalu ia membaca Alkitab yang terpasang di tembok rumahnya dan bersumpah untuk tidak menyakiti manusia lain dalam hidupnya setelah kejadian itu. 15 tahun setelah perkelahian itu, Desmond Doss yang sudah menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 melihat seorang bocah terluka parah akibat kecelakaan mobil. Darah yang terus mengalir dari luka bocah tersebut membuat Desmond bergegas melepas ikat pinggangnya agar menghentikan kucuran darah tersebut, lalu membawanya ke rumah sakit. Dokter yang menangani bocah tersebut lantas memuji Doss karena tindakannya sudah menyelamatkan nyawa sang bocah dari kehabisan darah. Doss yang sedang melihat-lihat sekelilingnya tanpa sengaja melirik seorang cewek cantik yang bekerja sebagai seorang perawat di RS tersebut. Dia pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Karena perawat cantik itu bertugas di bagian pendonoran darah, Doss pun ikut-ikutan mendonorkan darah. Di situ ia bercerita kepada sang perawat yang bernama Dorothy Schutte bahwa ia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Jatuh cinta dengan Dorothy, keesokan harinya ia kembali lagi ke rumah sakit itu. Dikira mau mendonorkan darah lagi, namun Doss ke sana hanya untuk memberikan rayuan gombal kepada sang pujaan hati. Alhasil, si perawat pun termakan oleh rayuan gombal itu. Mereka pun mulai berpacaran setelah itu. Ketika Perang Dunia Kedua sudah dimulai, kala itu Doss bersama ayah dan ibunya sedang makan bersama. Lalu datanglah Harold dengan pakaian tentara, sehingga membuat mereka terkejut. Apalagi sang ayah yang melarang mereka menjadi tentara, sudah pasti sangat terkejut dan marah. Ia juga mendoakan anaknya itu agar tertembak dan langsung mati. Bukan tanpa alasan sang ayah berkata seperti itu, karena ia hanya tak ingin mengulang masa kelam di masa lalu. Desmond Doss, yang juga sudah terobsesi ingin menyelamatkan banyak orang yang terluka, malah ikut-ikutan mendaftar menjadi seorang tentara. Namun orang pertama yang diberitahunya adalah sang pacar. Sang perawat pun sedih dan marah, yang lantas meminta Doss agar melamarnya setelah mendapatkan cuti pertamanya dari kamp militer. Doss sangat setuju, karena ia memang berniat untuk melamar sang pacar. Setelah memberitahu Dorothy, Doss pun mendatangi ayahnya, yang sedang berdiri di depan makam teman-temannya. Lalu ia memberitahu sang ayah bahwa ia sudah mendaftar menjadi seorang pejuang di Perang Dunia Kedua. Saat itulah ayahnya bercerita selama menjadi seorang tentara.
Ia berkata pernah merasakan pengalaman pahit selama Perang Dunia ke-1, di mana teman-teman masa kecilnya meninggal akibat perang. Karena itulah sang ayah tak ingin anak-anaknya menjadi seorang tentara yang bakal ikut dalam peperangan. I don't want to have to visit my sons here. Namun keputusan sudah diambil, dan Doss pun pergi untuk menjalani pelatihan. Setibanya di kamp militernya, Doss ditempatkan di bawah komando Sersan Howell. Dalam pelatihan, ia unggul secara fisik dari rekan-rekannya, namun ia menolak dengan tegas ketika disuruh mengangkat senjata karena keyakinan terhadap agamanya bahwa seseorang tidak boleh membunuh. I can't touch a gun. Selain itu, ia juga menolak untuk bekerja di hari Sabtu karena menurut keyakinannya, hari Sabtu adalah hari yang sakral untuk beribadah. Dianggap sebagai pembangkang, Sersan Howell pun membawanya ke ruangan Kapten Glover yang lantas mengancam akan menghukumnya di penjara dan dikeluarkan dari militer. You in for Section 8 psychiatric discharge. Sersan Howell bahkan terus mengucilkan Desmond di depan tentara yang lain karena keyakinannya. Hal itu membuat Doss dianggap pengecut oleh rekan-rekannya. Do not look to him to save you on the battlefield. Malam setelah latihan, Smithy yang merupakan rekannya di kamp militer kemudian merebut Alkitab milik Doss yang diberi oleh pacarnya sebelum berangkat ke kamp militer. Di situ Doss digampar oleh Smithy dan disuruh untuk membalas, namun ia menolaknya. Go on. Take a poke. Go ahead. No? Kapten Glover kemudian memerintahkan Sersan Howell agar memberi hukuman kepada Doss dan rekan satu unitnya. Hal itu dilakukan agar membuat Doss berubah ataupun mengundurkan There diri. will be no passes this weekend. Everybody in full gear for a 20-mile hike. Let's go! Malam setelah menjalani hukuman, ia kemudian dianiaya oleh sesama tentara. Lalu keesokan harinya, Sersan Howell mencoba untuk membujuk Doss agar pergi dari tempat pelatihan dan ingin mengantarnya pulang, namun ia menolaknya. Finish getting dressed and I'll walk you down. I got extra guard duty. Howell juga bertanya siapa yang sudah memukulinya. Namun Doss tidak mau mencari tahu dan tetap ingin melanjutkan latihannya. I sleep pretty hard. Kesengsaraan selama di kamp militer belum berhenti di situ. Ketika rekan-rekannya mendapatkan cuti pertama setelah menyelesaikan pelatihan dasar. Namun tidak bagi Doss, ia dianggap tidak lulus untuk pelatihan dasar pertamanya. I'm afraid I can't authorize you. Bahkan saat pengajuan cuti itu, Doss diminta oleh komandan kompinya agar memegang senjata. Lalu pengajuan cutinya akan disetujui. Namun lagi-lagi, Doss menolak perintah itu. I can't, sir. Penolakannya membawa senjata api itu membuat Doss ditahan atas pembangkangan. Alhasil, ia dimasukkan ke dalam penjara militer dan janji untuk menikahi Dorothy pun gagal. Padahal, sang pacar sudah menunggu dengan pakaian pengantinnya. Dorothy kemudian mengunjungi Doss di penjara dan mencoba meyakinkannya agar mengaku salah, sehingga ia dapat dibebaskan tanpa tuduhan. Tetapi Doss tetap menolak berkompromi dengan keyakinannya itu. I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. Sebelum sidang Doss di pengadilan dimulai, ayahnya sebagai mantan tentara kemudian menemui seseorang untuk membantunya membebaskan sang anak dari tuduhan. Lalu Doss pun dibawa ke ruang pengadilan. Di persidangan itu, ia mengaku tidak bersalah. Namun Doss tetap kalah, karena tak ada bukti yang kuat bahwa dia tak melakukan kesalahan itu. Sebelum ia dihukum, ayahnya pun datang ke pengadilan dengan seragam Perang Dunia ke-1. Lalu sang ayah kemudian mengajukan surat dari orang yang ditemuinya tadi, yang ternyata dari Brigjen Musgrove, seorang komandan perang di Washington. General Musgrove, War Services Commander, Washington, D.C. Dalam surat itu berisi sebuah pernyataan bahwa pasifisme, yang artinya paham atau keyakinan yang menolak penggunaan kekerasan, terutama dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan, dilindungi oleh undang-undang Kongres. Dengan kata lain, Desmond Doss juga dilindungi oleh undang-undang itu, meskipun ia seorang prajurit yang menolak mengangkat senjata. Tuduhan terhadap Doss akhirnya dibatalkan, dan komandan kompinya juga mencabut tuntutannya. Doss pun bebas memasuki medan perang, meski tanpa membawa senjata. Lalu ia dijadikan sebagai tentara medis. Resume your duties and begin training as a combat medic. Setelah melewati perjalanan panjang dan lumayan pelik,
ia bisa bernapas lega karena militer mengabulkan permintaannya dengan dipindahkan ke divisi medis. Kemudian DOS menuju medan perang. Dia ditempatkan di medan perang Okinawa, Jepang, tepatnya di tebing yang bernama Hacksaw Ridge. Ia menjadi satu-satunya tentara yang pergi ke medan perang tanpa membawa senjata apapun, hanya membawa tas yang isinya peralatan medis. Saat berjalan menuju tempat peperangan, mereka melihat tank dan truk beriringan membawa beberapa banyak jasad dan tentara yang terluka. Mereka merupakan regu yang lebih dulu bertempur di tebing tersebut. Hal itu sontak membuat DOS dan rekan-rekannya hanya terdiam melihatnya. Rombongan DOS ditugaskan untuk membantu divisi infanteri ke-96 yang hanya memiliki beberapa pasukan tersisa. Sesampainya di tebing itu, mereka langsung dikejutkan oleh ledakan-ledakan dahsyat dari tentara Jepang yang menghabiskan lebih dari separuh unit divisi 96 tersebut. Kapten Glover yang menjadi pemimpin pasukan lalu menyuruh anak buahnya untuk menaiki tebing itu. Dan terjadilah pertempuran dahsyat di sana, yang mana pasukan Amerika dan Jepang sama-sama mengalami kekalahan besar. Lalu apa yang terjadi dengan Desmond Doss? Ia tetap bertahan di medan perang dan berhasil menyelamatkan beberapa prajurit, termasuk mereka yang terluka parah. Mereka sempat berhasil memukul mundur pasukan Jepang dan memilih beristirahat di atas tebing itu. Ketika yang lainnya beristirahat, Doss tetap sibuk dengan tugas penyelamatannya. Ia bahkan menghabiskan malam di sebuah lubang perlindungan dengan Smithy, rekan seregu yang pertama kali memanggilnya dengan sebutan pecundang. Di sanalah Doss kemudian bercerita tentang ketidakmauannya memegang senjata api, yang ternyata disebabkan oleh dirinya nyaris menembak sang ayah ketika mengancam ibunya dengan pistol. Smithy yang mendengar cerita itu lantas meminta maaf karena meragukan keberanian Doss. Paginya, tentara Jepang meluncurkan serangan besar-besaran yang mengejutkan dan memaksa tentara Amerika memilih mundur dari tebing. Di pertempuran itu, banyak tentara Amerika yang koid dan salah satunya Smithy. Yang terluka parah pun juga banyak, termasuk Sersan Howell dan beberapa rekan seregu Doss, yang lantas membuat mereka turun dari tebing itu. Beruntung bagi Doss, ia tak terluka dalam serangan itu. Tapi ia sangat sedih ketika melihat kematian Smithy. Meski begitu, ia tetap membawa jasad Smithy ke ujung tebing. Lalu ia terdiam dan menangis, sambil menatap ke arah medan pertempuran yang dipenuhi ledakan. Di saat yang lain sudah habis menuruni tebing, Doss malah kembali ke medan perang setelah mendengar teriakan para rekan-rekannya yang terluka dan sekarat masih berada di medan pertempuran itu. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Dalam misi penyelamatannya, Doss membawa tentara yang terluka ke tepi tebing dan menurunkan mereka dengan tali. Tentara yang berjaga di bawah tebing pun terkejut melihat tentara yang terluka satu persatu diturunkan pakai tali. Namun penyelamatan Doss hampir berakhir setelah tentara Jepang mulai berjalan menyusuri medan perang untuk memastikan pasukan Amerika tak ada yang hidup. Doss hampir ketahuan, lalu ia bersembunyi di bawah tentara yang sudah koid. Kapten Glover yang tak tahu misi penyelamatan dari Doss meminta bantuan kepada regu lain agar menyelamatkan rekan-rekannya yang masih terluka, namun ditolak karena dianggap terlalu berisiko. Doss yang terus mencari rekan-rekannya di atas tebing, kemudian ketahuan oleh tentara Jepang dan ia pun dikejar hingga ditembaki. Lalu ia lari dan bersembunyi ke dalam lorong bawah tanah, yang ternyata persembunyian para tentara Jepang. Setelah beberapa kali hampir ketahuan, ia pun tanpa sengaja bertemu dengan seorang tentara Jepang yang sedang terluka parah. Bukannya lari, Doss malah mengobati tentara itu. Malam pun tiba. Doss kemudian keluar dari lorong bawah tanah itu untuk meneruskan misi penyelamatannya. Kemudian, ia kembali berhasil menemukan satu rekannya yang masih hidup dan langsung menurunkannya dari tebing. Setelah berhasil menurunkan dari tebing, Doss kembali menjalankan misinya. Satu persatu berhasil diselamatkannya,
Bahkan, beberapa tentara Jepang pun diturunkannya dari tebing itu. Dengan tubuh yang sudah kelelahan, ia tak henti-hentinya terus mencari rekan-rekannya dengan sambil memanjatkan doa. Ketika pagi hari tiba, Doss pun bertemu dengan Sersan Howell yang terluka. Sebelum menyelamatkan Sersan Howell, Doss lebih dulu membawa rekannya yang selalu pamer otot ketika di kamp pelatihan. Di sisi lain, Kapten Glover yang sedang kebingungan memikirkan cara menyelamatkan pasukannya pun terkejut. Setelah melihat kedatangan puluhan tentara yang diduga tewas mulai berdatangan, hal ini menjadi sebuah kejutan bagi mereka. Lalu, sang kapten bertanya kepada salah satu anak buahnya yang terluka itu, siapa yang menurunkannya dari tebing? Sontak, ia pun terkejut bahwa Doss-lah yang menyelamatkan mereka. Doss did this? Bawahan yang selama ini ia anggap pecundang, malah menjadi tentara yang paling berani di medan perang. Misi penyelamatan Doss belum berakhir, karena Sersan Howell masih tertinggal di medan perang. Ia pun kembali ke tempat Howell, meski sempat tertembak, untungnya hanya mengenai helm perangnya. Penyelamatan ini membuat Doss dan Howell dikejar oleh tentara Jepang. Ia pun terus berlari sambil menarik sang sersan yang menembaki tentara Jepang yang mengejar itu, sampai akhirnya tiba di ujung tebing. Sambil menurunkan Sersan Howell, Doss terus ditembaki oleh tentara Jepang itu, hingga akhirnya ia juga turun dari tebing itu dengan membawa jasad Smithy. Setibanya di bawah, Doss sudah disambut oleh rekan-rekannya yang kembali dari tenda penyelamatan. Mereka pun hanya terdiam melihat keberanian seorang Dossman Doss, orang yang selama ini mereka anggap pecundang dan aneh, malah menjadi pahlawan di perang itu. Bahkan, Kapten Glover pun juga meminta maaf kepadanya. Terinspirasi oleh upaya penyelamatan Doss, Kapten Glover pun menyatakan bahwa mereka akan kembali ke tebing besok harinya. Namun, mereka tidak akan meluncurkan serangan tanpa kehadirannya. Tibalah hari di mana pasukan Amerika mulai menyerang. Para pasukan sudah siap berbaris di bawah tebing itu, namun tak ada yang bergerak untuk naik. Mereka hanya berdiam diri selama 10 menit, karena sedang menunggu Doss yang sedang berdoa. Meskipun hari itu merupakan hari Sabat bagi Doss, ia tetap bergabung untuk pergi ke medan perang. Serangan ini pun berhasil membuat tentara Jepang terpojok. Karena persembunyian mereka sudah diketahui oleh Doss, tentara Jepang pun menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Namun ternyata itu hanya jebakan. Pasukan Jepang itu membawa granat dan langsung melemparkannya ke arah Kapten Glover dan tentara lain. Namun Doss menyadari hal itu dan langsung menendangnya. Doss pun terluka karena ledakan granat, namun mereka berhasil menang dalam pertempuran itu. Lalu, Doss diturunkan dari tebing sambil menggenggam Alkitab yang diberikan oleh Dorothy. Setelah perang itu, Doss yang disebut menyelamatkan lebih dari 75 tentara Amerika di tebing Maeda, sebutan Jepangnya, tanpa menembakkan satu peluru pun, membuatnya dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Harry S. Truman. Kemudian Desmond Doss menikah dengan Dorothy, sampai kematian sang istri pada tahun 1991, lalu ia meninggal pada tanggal 23 Maret 2006 di usia 87 tahun.